Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Bagus Raka Sastrawan, nomor absen 8 dengan NIM 21701212025. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai esai ilmiah dengan judul Penggunaan Air Purifier dan Penerapan Travel Bubble untuk mewujudkan Bali sebagai daerah pariwisata yang taat protokol. Bali merupakan sebuah objek pariwisata yang selalu diminati karena keindahan alam dan juga kentalnya budaya yang masih dilestarikan. Bali memiliki keunikan tersendiri sehingga menjadi objek wisata favorit. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Bali lebih terkenal dari negara Indonesia. Pariwisata yang ada di Bali sangat ramai karena dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, seperti adat, kesenian, dan juga budaya. Sehingga tercipta suatu hubungan mutualisme antara pariwisata dengan kebudayaan yang ada di Bali. Dengan adanya hubungan mutualisme itu, Bali menjadi memiliki identitas tersendiri jika dibandingkan dengan objek wisata lain yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah dampak COVID-19 di Bali. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, bahwa jumlah pengunjung atau wisatawan yang berasal dari mancanegara berjumlah 167.461 kunjungan, yang di mana data tersebut diperoleh berdasarkan kunjungan ke Bali pada bulan Maret 2020. Angka tersebut memiliki arti bahwa terdapat penurunan cukup drastis dari jumlah pengunjung bila dibandingkan dengan data pada bulan Februari tahun 2020, dengan jumlah yang tercatat sebanyak 364.639 pengunjung, yang berarti persentase penurunannya mencapai 54,1%. Selanjutnya adalah penggunaan air purifier. Air purifier merupakan satu alat yang dilengkapi teknologi untuk memungkinkan pembersihan udara yang terdapat pada suatu ruangan, di mana alat ini bekerja dengan menurunkan viral load atau konsentrasi udara yang tidak bersih dalam suatu ruangan, kemudian menghisap udara sekitar, lalu udara akan dialirkan ke dalam sebuah filter yang memiliki fungsi untuk membasmi virus dan bakteri yang terdapat pada udara. Kemudian udara tersebut akan dikeluarkan kembali oleh air purifier yang merupakan udara bersih dan bebas penyakit. Dengan adanya HEPA filter atau High Efficiency Particulate Air Filter dapat membasmi mikroorganisme dan debu, karena HEPA filter memiliki sistem penyaring dengan kepadatan yang tinggi, bahkan dapat menetralkan partikel yang ada di udara sekecil 0,3 mikron. Kemudian, terdapat sektor yang dapat memanfaatkan air purifier. Sektor yang dapat memanfaatkan air purifier adalah sektor yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, perhotelan, dan beberapa sektor lainnya. Di sektor pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, ataupun klinik, karena sering berhubungan secara langsung dengan orang yang memiliki berbagai macam gejala, sehingga penggunaan air purifier dapat meminimalisir penyakit yang menginfeksi melalui perantara udara. Di sektor perhotelan, juga dapat memanfaatkan air purifier, dikarenakan pada sektor ini eh, sering berhubungan dengan masyarakat dari berbagai tempat, sehingga ada baiknya menerapkan pencegahan dengan menggunakan air purifier. Selain itu, dengan adanya air purifier juga menambah value yang dimiliki oleh hotel tersebut. Untuk sektor lainnya merupakan sektor yang juga bekerja di bidang pelayanan masyarakat seperti bandara, pelabuhan, dan juga kawasan-kawasan yang sering terdapat banyak orang dari berbagai tempat, di mana orang tersebut berkumpul dalam suatu ruangan. Selanjutnya adalah travel bubble. Travel bubble merupakan suatu kebijakan yang dilakukan dengan dasar kemitraan secara eksklusif antara dua atau beberapa negara yang sudah menanggulangi atau menekan angka COVID-19. Negara-negara yang sudah membangun hubungan tersebut kemudian membuat kesepakatan untuk memungkinkan masyarakat negara tersebut untuk bepergian di dalam zona yang sudah ditentukan tanpa perlu menjalani karantina. Kemudian terdapat daerah yang menerapkan travel bubble. Daerah tersebut adalah Bintan, Lombok, dan juga Bali. Jadi pada tanggal 24 Januari tahun 2022, travel bubble sudah memasuki tahap uji coba, yaitu uji coba travel bubble antara Indonesia dengan Singapura, yang dilakukan secara bertahap. Skema kebijakan travel bubble ini dilakukan di Lagoi Bintan. Hal ini memungkinkan bagi wisatawan dari Singapura untuk datang ke wilayah Indonesia tanpa perlu melakukan karantina. Selain itu, travel bubble juga diterapkan di Lombok,
di mana mengingat terdapat kegiatan MotoGP di Mandalika. Pada travel bubble yang terdapat di Lombok, terdapat pula beberapa syarat dan protokol yang harus diterapkan, antara lain kartu sertifikat vaksinasi, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, dan juga menunjukkan hasil negatif dalam pemeriksaan PCR. Di Bali, travel bubble menggunakan kawasan-kawasan tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara atau pengelola kawasan yang meliputi area hotel dan fasilitas pendukung lainnya. Namun di Bali masih memperlakukan karantina karena menyesuaikan dari surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang mengatur tentang protokol kesehatan untuk perjalanan ke luar negeri selama masa pandemi COVID-19. Di kesimpulannya, Bali sudah mengalami keterpurukan di bidang pariwisata yang menyebabkan pergerakan ekonomi menjadi tidak stabil, dan tingginya angka pemutusan hubungan kerja dikarenakan situasi pariwisata yang sepi. Dalam keadaan itu, pemerintah memberikan kebijakan berupa penerapan travel bubble untuk sebagai fondasi awal untuk menumbuhkan kembali pariwisata di Bali, agar ekonomi Bali dapat berjalan kembali. Meskipun kebijakan tersebut sudah dikeluarkan, namun daerah Bali harus dapat memenuhi beberapa persyaratan khusus, khususnya itu di bidang kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut dapat diatasi dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memanfaatkan air purifier sebagai alat untuk antisipasi dan menjaga kualitas lingkungan masyarakat, di mana dengan memanfaatkan air purifier yang sudah dilengkapi dengan HEPA filter dapat menjadi salah satu bentuk protokol bagi masyarakat Bali yang memiliki pekerjaan di bidang pelayanan masyarakat seperti sektor pelayanan kesehatan hingga sektor pariwisata. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.